Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Diah kembali hadir menyapa teman pemilih dalam kegiatan Jumpa Kita KPU Kota Magelang. Jumpa Kita merupakan salah satu terobosan KPU Kota Magelang dalam memberikan informasi pemilu, pemilihan maupun informasi lain yang bermanfaat bagi teman pemilih. Pada episode kali ini, Jumpa Kita akan mengangkat tema terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. Telah hadir bersama saya, anggota KPU Kota Magelang, Divisi Hukum dan Pengawasan, Ibu Dr. Anda Sri Nugraheni. Langsung saja kita sapa beliau. Apa kabar Bu Heni? Alhamdulillah baik, sehat, dan bisa kembali ketemu dengan teman pemilih kita pada acara Jumpa Kita. Baik, sehat dan bahagia ya Bu? Ya, itu selalu sehat dan bahagia. Pada acara kegiatan pandemi sekarang pun juga kita tetap harus selalu sehat dan bahagia. Kunci untuk selalu sehat adalah bahagia ya Bu? Iya. Ya, baik, sebelum kita masuk pada tema pada episode kali ini banyak yang bertanya Bu, kira-kira apa sih yang dilakukan KPU Kota Magelang pasca pemilihan di tahun 2020? Iya Mbak Dia, karena sekarang ini adalah tahun pasca pemilu, yang dilakukan KPU Kota Magelang tidak hanya diam dan angkong-angkong katanya seperti itu ya, tetapi kita tetap melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai KPU di Kota Magelang itu masih tetap melaksanakan kegiatan. Jadi kegiatan yang dilaksanakan yaitu berkaitan dengan pemilih, itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini selalu dilaksanakan setiap bulan dan kita selalu berkoordinasi dengan Disdukcapil dan Bawaslu. Itu nantinya yang akan memberi masukan. Kemudian juga selain itu juga kita berkoordinasi dengan TNI Polri juga, kemudian dengan sekolah itu juga mengadakan koordinasi. Selain itu juga kita mengadakan pendidikan pemilih itu kepada masyarakat maupun kepada organisasi yang ada di Kota Magelang ini. Selain itu juga seperti kita Jumpa Kita ini adalah juga merupakan pendidikan pemilih. Oh begitu ya. Berarti KPU nggak hanya menunggu tahapan saja ya, tapi kita juga mempersiapkan untuk pelaksanaan tahapan pemilihan maupun pemilu berikutnya, begitu ya Bu. Salah satunya adalah kegiatan pendidikan pemilih dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Iya Mbak Dia. Baik Ibu, langsung saja ya terkait dengan tema kita ini, pelanggaran administrasi pemilihan. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan pelanggaran administrasi pemilihan? Ya, sebenarnya kalau pelanggaran itu pada saat pemilihan itu banyak sekali pelanggaran ya. Pelanggaran baik yang itu dilaksanakan atau dilanggar oleh peserta pemilu itu banyak sekali. Tetapi untuk apa sih sebenarnya pelanggaran itu? Nah, kita akan tahu sejauh mana pelanggaran itu, pelanggaran administrasi ya yang sekarang ini kita sampaikan, yaitu pelanggaran administrasi itu adalah merupakan yang meliputi tata kerja, kemudian prosedur, mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan. Kemudian di sini merupakan yang tidak pada setiap tahapan itu kita akan pelaksanaannya itu, kemudian di sini tidak termasuk dalam tindak pidana dan pelanggaran kode etik. Itu adalah pelanggaran administrasi. Nah, di sini misalnya seperti kalau pelanggaran administrasi pada saat kita tahapan rekrutmen untuk pelaksanaan penyelenggaraan itu kita harus benar-benar mencermati. Kemudian pelaksanaan rekrutmen badan ad hoc itu juga kita harus benar-benar menyiapkan benar dan jangan sampai ada pelanggaran administrasi. Kemudian pelanggaran pada saat tahap kampanye itu banyak terjadi pelanggaran administrasi, yaitu tentang
pelanggaran itu banyak. Pemasangan alat peraga ini, pemasangan alat peraga kampanye ini sangat-sangat banyak sering terjadi, di mana kita sudah memberikan regulasi, jangan sampai selalu mengingatkan agar tidak melanggar pelanggaran administrasi. Di sini tetap masih banyak dilakukan, mereka tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan jadwal, kemudian tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah harus dilaksanakan. Itu Mbak Dia. Oke, berarti terkait dengan segala hal berkenaan dengan administrasi ya Bu, administrasi dalam tahapan pemilihan. Contohnya tadi dalam hal rekrutmen badan penyelenggara, kemudian di tahapan kampanye juga ini sering terjadi. Iya, terkait dengan pemasangan APK dan lain sebagainya gitu. Baik, selanjutnya Bu Heni. Ini terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. Ini payung hukumnya apa ya Bu? Biar teman-teman pemilih juga paham gitu. Ya, memang kita melaksanakan kegiatan selalu ada dasar hukumnya atau payung hukumnya ya. Untuk penanganan pelanggaran administrasi pemilihan ini adalah payung hukumnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Itu merupakan undang-undang yang menjadi payung hukum di dalam penanganan pelanggaran administrasi. Kemudian ada PKPU Nomor 25 Tahun 2013 yang tentang penanganan pelanggaran administrasi pemilihan. Kemudian juga dirubah Undang-Undang PKPU Nomor 13 Tahun 2014. Nah, ini adalah merupakan payung hukum dalam menangani pelanggaran administrasi pemilihan. Baik. Selanjutnya Bu, ini tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian pelanggaran administrasi pemilihan. Kemudian kategori pelanggaran apa yang mencakup di dalamnya? Tentunya kalau kita melihat kategori yang harus dilaksanakan yaitu tentang tata kerja KPU, kemudian KPU provinsi, KPU kabupaten kota, KPPS, kemudian juga ada KPPS. Selain itu juga ada KPPS luar negeri Mbak. Itu kemudian yang kedua tentang prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPU provinsi, KPU kabupaten kota, KPPS, TPS, PPS, kemudian PPK dan KPPSLN. Nah, ini dan ditambah lagi peserta pemilu. Ini adalah kategori yang untuk mereka selanjutnya. Berarti tidak hanya KPU sebagai penyelenggara, tapi juga peserta pemilu. Iya, Bu, ya? Ini ada kewajiban dari peserta pemilu ya. Kategorinya. Baik, kemudian, nah ini kita sudah masuk di dalam siapa sih yang memutus pelanggaran administrasi pemilu? Tentunya kan berbeda dengan pelanggaran administrasi pemilu ya. Ini yang memberikan rekomendasi, kemudian yang memutus untuk pelanggaran administrasi pemilihan itu siapa saja, monggo Bu? Dijelaskan. Di sini untuk laporan dari masyarakat itu baik pemilih, kemudian dari pemantau dan peserta pemilu, apabila ada pelanggaran mereka akan melapor ke Bawaslu. Kemudian dari Bawaslu itu mungkin ada temuan, ada laporan dari masyarakat, akan dilihat dulu, diterima dulu itu apakah itu sesuai dengan laporannya itu melakukan materinya mencukupi, itu bisa diteruskan seluruh unsurnya. Jadi dari Bawaslu nanti ada laporan ataupun temuan itu akan diterima, kemudian kalau itu komplit atau lengkap itu akan diteruskan, dikaji, kemudian akan diregister. Tapi kalau
tidak lengkap atau komplit, itu akan ada perbaikan, ada diperbaiki, kemudian ada disampaikan lagi. Tetapi kalau mereka tidak melanjutkan, akan tidak dilanjutkan. Kemudian kalau yang komplit lengkap dari Bawaslu itu diterima komplit dan akan direkomendasi, akan diterima, kemudian akan diregister, kemudian akan direkomendasikan, kajian direkomendasikan kepada KPU. Nah, cermin dari KPU itu akan menerima rekomendasi, itu harus ditindaklanjuti dengan dari rekomendasi Bawaslu, baik itu dari Bawaslu semua tingkatannya, itu akan direkomendasikan, itu dari KPU akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Itu mungkin Mbak Dia. Oh gitu ya. Artinya berarti yang pemberi rekomendasi adalah Bawaslu, ya, kemudian nanti yang memutus adalah dari KPU. Ya. Ini untuk pelanggaran administrasi pemilihan. Ya. Ini dari Bawaslu itu memberikan kajian, kemudian setelah itu rekomendasikan itu di semua tingkatan ya. Jadi semua tingkatan itu akan memberikan rekomendasinya ke atas, kemudian dari Bawaslu baik dari provinsi maupun dari kabupaten kota akan ditindaklanjuti. Rekomendasi itu akan disampaikan ke KPU baik sesuai dengan tingkatannya. Baik, berarti terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan, itu siapa sih yang boleh melaporkan? Maksudnya yang melaporkan terjadi pelanggaran itu siapa saja, Bu? Untuk yang bisa melaporkan itu adalah masyarakat, pemilih ya, yang sudah pemilih, kemudian dari pemantau, kemudian dari peserta pemilu, itu yang bisa melaporkan terjadi kejadian ataupun yang akan melanggar. Kalau masyarakat umum? Masyarakat umum itu bisa, tetapi mereka yang sudah mempunyai hak pilih. Jadinya kalau melaporkan anak di bawah umur 17 kan nggak mungkin. Tetap ya. Ada syaratnya. Iya, ada syarat-syaratnya, itu ada. Mereka pun nanti kan juga pada saat melaporkan harus memenuhi syarat materi ya. Ada nama, kemudian alamat, kemudian pada saat kejadian itu di mana, kemudian mereka KTP, fotokopi KTP itu harus disertakan. Jadi unsur-unsur unsurnya yang harus disertakan pada saat membuat laporan gitu ya. Iya, laporan itu juga ke Bawaslu itu bisa tertulis. Jadi tertulis kemudian disampaikan ke Bawaslu. Itu unsur-unsurnya Mbak Dia. Oh iya. Kalau penyelenggara Bu, misalnya ini PPK tuh melaporkan ke KPU, atau ini bisa nggak? Bisa, boleh apa nggak? Boleh, itu kan merupakan temuan. Oh ya, itu menjadi temuan gitu ya, namanya berarti temuan ya, berbeda ya. Ketika itu yang menyampaikan itu Bawaslu itu namanya rekomendasi begitu ya? Iya, rekomendasi dari Bawaslu nanti yang akan disampaikan ke KPU dan jajarannya sesuai tingkatannya ya. Teman pemilih, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, mari kita ikuti tayangan berikut ini. Numpak pipi motor. Allah dhewe tau duwe bayangan besok rumah. Ngapa kau bunga iso? Kesalahan KTP kok ngerti ora iki apa? KTP to kuwi 17 tahun wis do gede aku iki. Bu, wis oleh 17 tahun. Aku wis do gede kok, Bro. Oh, enak tenan ya. Lho, wis oleh KTP. Heeh. Artinya apa? Wis 17 tahun aku. Sedilo meneh gawe SIM. Artinya apa? Oleh numpak pipi motor. Ning sing paling tak eling-eling saka wilingi si mbok mbiyen. Nek wis numpak pipi motor kudu hati-hati. Jangan-jangan ya oleh ning yo sing hati-hati. Bener. Kok ora bungah kepiye nek ngono kuwi men, Pak Men? Ya ora ngono kuwi.
wis 17 tahun ki malah kowe tambah dewasa. Tambah bertanggung jawab. Sejene 17 tahun kuwi kowe iso milih wakil rakyat apa pemimpin baru. Nyoblos. Alah, opo gak tak milih pemimpin biarang ora penting kuwi. Ya penting kok. Penting dong. Kowe iki nek sesuk milih, kowe iki menjadi salah satu orang yang menentukan nasib bangsa. Karena kamu ikut mensukseskan pemilu atau pemilihan. Lho kowe tetep kudu milih kok. Oh, ngono to. Ya wis nek ngono aku tak melu milih pemimpin sing iso ngejoki bangsaku lan putraku. Bener. Ning carane piye? Nah, carane kuwi dhewe iki kudu terdaftar ning daftar pemilih. KPU Kota Magelang duwe aplikasi jenenge Sitidar. Aplikasi sing nggo ngecek lan daftar jadi data pemilih. Wah, ngono to. Lanjut daftare piye? Nah, daftare gorene KTP-mu. Nggih apa? Oh, iki iso didaftar nggo HP Sitidar iki. Iki Sitidar kuwi engko dilebokke NIK-ne. Ya bar kuwi engko ning kene iso dicek daftar pemilih. Ini dajari ora? Ayo bare sisan to yo nek nulung yo aja tanggung-tanggung. Bare sisan? Ane ajari ya butuh kuota karo cilok. Ah, jajal cilok sih. Salah satu syarat untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu dan pemilihan dengan terdaftar dalam daftar pemilih. Saat ini, KPU Kota Magelang memiliki aplikasi Sistem Informasi Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Kota Magelang Sitidar. Sistem ini merupakan aplikasi yang berbasis web, memiliki fitur pengecekan, pelaporan, dan perubahan data pemilih. Ayo, masyarakat Kota Magelang, kunjungi aplikasi Sitidar KPU Kota Magelang. Pastikan nama Anda tercatat di dalam daftar pemilih. Terima kasih masih bersama dengan kami dalam program Jumpa Kita. Mari kita lanjutkan. Jika tadi kita sudah membahas terkait dengan siapa pemberi rekomendasi, kemudian siapa yang memutus, teman pemilih mungkin ingin tahu terkait dengan mekanisme penyelesaian penanganan pelanggaran administrasi pemilihan di KPU. Ya, untuk menindaklanjuti dari rekomendasi Bawaslu, tentunya dari teman kita dari KPU itu akan melaksanakan dan wajib menindaklanjuti dari rekomendasi itu. Seperti apa sih kalau tindak lanjutnya itu? Nah, tindak lanjut dari rekomendasi itu dari KPU akan mencermati data ataupun dokumen yang telah diberikan dari rekomendasi Bawaslu. Kemudian kita akan berkoordinasi ataupun kita akan mencari data yang akan sesuai dengan data-data yang ada di rekomendasi. Kemudian kita akan mencatat kronologi kejadian itu, apakah kronologinya, kemudian apakah data itu sudah sesuai dengan rekomendasi itu, sesuai dengan faktanya atau sesuai masih ada. Tetapi kalau masih ada kekurangan, kita masih bisa mencari data ke koordinasi atau yang sebagai pelapornya itu. Kemudian di situ kita sudah hasil kajian, akan ditelaah dengan hukum, yaitu akan sudah sesuai dengan faktanya atau sesuai dengan data-datanya atau sesuai dengan hasil rekomendasi itu. Kemudian kita mengadakan rapat pleno dengan disertai berita acara dan akan memutus dari hasil kajian itu. Kemudian setelah itu kita akan sampaikan kepada Bawaslu hasil keputusan ini. Itu ya Mbak Diah untuk tindak lanjutnya dari rekomendasi Bawaslu. Ya, berarti mencermati, kemudian mencari berkoordinasi, dokumen, berkoordinasi, kemudian menyusun kronologi. Iya, menyusun kronologi itu yang sangat penting ya. Ya, kronologi, kemudian kita mengkaji ya, Bu. Mengkaji, kemudian diputuskan dalam rapat pleno. Nah, selanjutnya kita menyampaikan hasil keputusan kita itu kepada Bawaslu. Nah, itu bisa dicontohkan hasil rekomendasi kemarin itu juga pada saat di Kota Magelang itu pada tahun 2000 ya, pemilihan serentak kemarin ya, kemarin 2020, itu 2020 itu dari Bawaslu ada rekomendasi
yang harus wajib dilaksanakan, seperti penanganan pelanggaran administrasi pada saat tahapan kampanye. Nah, ini banyak sekali. Ini banyak. Kemarin terjadi pelanggaran administrasi. Itu pemasangan alat peraga kampanye itu memang karena di Kota Magelang itu adalah luas wilayahnya hanya sedikit dan tempat-tempat yang sesuai dengan atau SK Wali Kota yang harus dipasang di mana yang tidak boleh, dan mereka akan ada batasan-batasannya ya, ada batasannya itu juga mereka yang penting aku memasang alat peraga kampanye karena dia akan memberikan agar pemilih tertarik dan mengikat pemilihnya itu di situ banyak sekali pelanggaran administrasinya. Tapi untuk rekomendasi dari Bawaslu sudah ditindaklanjuti dan sesuai dengan artinya. Seluruh rekomendasi Bawaslu sudah ditindaklanjuti. Iya. Dan itu terbukti semua atau ada yang tidak terbukti, Bu? Ada yang terbukti dan ada yang tidak terbukti. Maka kalau yang terbukti terus kita tindaklanjuti, kemudian kalau yang tidak terbukti kita memutuskan juga disampaikan. Nah, keputusannya itu seperti apa? Sanksi ya, berarti sanksi yang diberikan. Kalau yang terbukti ya berarti ya. Itu kalau menurut saya untuk sanksi pelanggaran administrasi itu ada lesan. Jadi ada peringatan lesan maupun peringatan tertulis. Itu sanksinya yang akan disampaikan. Oh, begitu. Kemudian selanjutnya terkait dengan waktu, Bu. Kita kan punya kewajiban untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi yang direkomendasikan oleh Bawaslu itu, kita punya batas waktu berapa hari, Bu? Iya. Untuk kita dari Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU dan jajarannya itu ada batas waktunya 7 hari sejak diterimanya rekomendasi itu. 7 hari sejak diterima rekomendasi dari Bawaslu ya. Baik, selanjutnya Bu Heni, upaya apa yang dilakukan oleh KPU Kota Magelang untuk menghindari atau terjadinya pelanggaran administrasi pemilu itu mungkin seperti apa, Bu? Baik Mbak Dia, untuk kita mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran administrasi di internal kita itu tentunya kita akan merubah tata kerja kita. Tata kerja kita harus diupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan regulasinya. Kemudian juga kita selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan Juknis ya. Juknis itu akan menjadi pedoman kita untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian juga kita membuka saran ataupun masukan dari Bawaslu kaitannya dengan pengawasan, karena pengawasan akan kita terima saran dan perbaikannya. Kemudian kita akan sesuai dengan mekanisme dan dalam pelaksanaan jangan sampai nanti terjadi pelanggaran administrasi. Itu mungkin upaya-upaya kita yang akan, dan selalu tentunya kita dari KPU itu integritas dan profesionalitas selalu kita akan jaga. Gitu ya. Berarti selain selalu memedomani regulasi maupun Juknis, kita juga tidak menutup untuk menerima saran dan masukan dari rekan penyelenggara yaitu Bawaslu, begitu ya, Bu ya? Iya. Baik Ibu, sebelum kita akhiri perbincangan kita pada siang hari ini, mungkin ada yang akan disampaikan kepada teman pemilih, mungkin untuk pesan terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Monggo Bu Eni. Terima kasih teman pemilih pada jumpa kita. Kunci pokok penting antisipasi dan kesiapan dalam permasalahan hukum, tentunya kita berpedoman pada SDM. SDM yaitu kualitas, kuantitas, kemudian profesionalitas, kredibilitas, integritas, dan regulatif sesuai dengan peraturan yang ada. Antisipatif. Kemudian dari permasalahan hukum ini tentunya akan
mempunyai kewenangan penyelenggara pemilu baik sesuai dengan kewenangannya. Itu yang saya sampaikan untuk teman-teman pemilih. Baik Bu Heni, demikian tadi perbincangan kita pada episode Jumpa Kita kali ini. Nantikan program Jumpa Kita berikutnya tentunya dengan pilihan tema yang menarik. Kemudian teman pemilih dapat memberikan masukan dalam pemilihan tema pada program Jumpa Kita KPU Kota Magelang. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kami KPU Kota Magelang. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.